Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya dari materi tentang dimensi, besaran pokok, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang ke gerak. Nah, materi yang kita pelajari ini tentang konsep gerak ini dan juga tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih itu yang dimaksud dengan gerak, bagaimana sih dikatakan bergerak itu, apakah dia dikatakan bergerak atau tidak. Nah, apa sih itu perpindahan, apa sih itu jarak, bagaimana itu tentang tentang kecepatan. Kita mungkin pernah naik kendaraan, apakah motor ataupun mobil, kita melihat itu tuh kecepatan atau kelajuan. Nah, kita akan bahas nanti, ya. Nah, untuk di konsep gerak ini sendiri kita akan bahas dan juga kita akan telaah bagaimana prinsip-prinsipnya untuk perpindahan juga, untuk jarak juga, kecepatan juga, kelajuan, dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak itu apa sih? Nah, mungkin kita pernah misalkan jalan. Apakah ketika kita berjalan itu kita melakukan gerak? Jawabnya iya, kita bergerak pasti. Tangan kita, kaki kita pasti bergerak. Nah, atau misalkan ketika kita duduk, nah kaki kita aja yang bergoyang misalnya. Apakah kita melakukan gerak? Eh, ya, berarti kan karena kaki kita bergoyang-goyang. Nah, sekarang begini dulu kita kita inikan dulu untuk konsep gerak. Untuk konsep gerak sendiri, kita melihatnya bahwa suatu benda itu kita lihat pada titik acuannya. Berarti kalau seandainya ada benda, apakah itu kotak ataukah itu manusia misalnya, ataukah itu hewan misalnya, kita hanya melihat pada titik acuan. Nah, titik acuannya ada di mana? Ada di pusat masanya. Nah, seperti tadi, ketika ada yang berjalan, apakah dia mengalami gerak? Nah, kita lihat pusat masanya mengalami mengalami perubahan tempat. Jika iya, berarti dia akan mengalami gerak. Nah, contoh seperti tadi, berarti kalau gitu orang yang berjalan mengalami gerak atau melakukan gerak. Iya, jawabannya iya. Nah, ketika orang yang duduk menggoyang-goyangkan kakinya misalnya, ke depan ke belakang kakinya misalnya kan, apakah dia mengalami gerak? Nah, kita lihat dulu pusat masanya. Titik acuannya dari mana dulu? Kalau kita melihat titik acuannya dari pusat masanya terhadap kaki orang, maka orang tersebut bergerak, tapi yang bergerak apanya? Hanya kakinya yang bergerak. Nah, hanya kakinya yang bergerak. Tapi orangnya secara utuh apakah bergerak? Tidak. Kenapa? Karena kita lihat pusat massa orang itu sendiri. Ya, karena pusat massanya tidak mengalami perubahan. Tetap ada di situ. Nah, makanya dilihat di sini. Untuk gerak itu sendiri merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, yang artinya ada acuan posisi atau titik suatu benda. Nah, makanya dari awal tadi dikatakan bahwa ada acuan di sini, ya, acuan posisi. Nah, maksudnya acuan posisi itu adalah ada titik awal dan juga ada titik akhirnya untuk suatu benda. Nah, nih. Ya, jadi kita melihat suatu benda itu hanya pada bentuk benda titik saja, ya, benda titik saja. Nah, contohnya begini, ada penumpang di kereta api. Nah, ketika penumpang di kereta api melihat bahwa pohon-pohon itu bergerak menjauhi penumpang, ya. Nah, titik acuannya yang mana? Titik acuannya adalah orang di kereta api, ya. Titik acuannya adalah orang di kereta api. Nah, berarti orang di kereta api yang menjadi titik acuan terhadap pohon di luar. Nah, tapi kalau ada orang di luar, ada orang di tepi rel kereta api itu melihat kereta api yang berjalan, orang di luar ini melihat bahwa kereta apinya yang berjalan. Nah, berarti titik acuannya di mana? Titik acuannya adalah orang yang ada di tepi rel kereta api yang tadi melihat kereta apinya berjalan gitu. Berarti yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah kereta apinya. Yang bergerak adalah penumpangnya, ya. Yang bergerak adalah penumpangnya. Nah, misalkan begini,
penumpang anak kecil ini, ya, kita rubah dulu warnanya. Nah, anak kecil ini dengan orang tuanya, misalnya yang ada di depannya, apakah dia mengalami gerak? Nah, apakah mereka berdua mengalami gerak? Nah, kita lihat titik acuannya. Titik acuannya, kalau terhadap si anak, berarti orang tuanya tidak bergerak. Ataupun sebaliknya, berarti terhadap orang tua, berarti si anak tidak bergerak. Gitu. Nah, atau misalkan ada penumpang lain, misalnya penumpang lain jalan menuju mereka. Ya, jalan menuju mereka. Nah, kalau menurut titik acuannya adalah orang tua dan anak ini, yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah penumpang lain itu yang ke arah mereka. Nah, berarti kita melihat titik acuannya dulu, ya. Kita melihat titik acuannya. Makanya untuk konsep gerak ini kita melihat titik acuan suatu benda. Titik acuan itu berada di mana? Ada di pusat masanya. Kalau dia bendanya berbentuk kotak berarti ada di pusatnya. Ataupun hewan dan lain sebagainya berarti kita melihat dia hanya sebagai satu benda titik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dulu dalam konsep gerak, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada gerak semu. Gerak semu adalah kondisi suatu benda yang sebenarnya diam namun tampak seolah-olah bergerak. Nah, seperti tadi tuh. Benda yang ada di luar mobil seolah-olah bergerak padahal sebenarnya adalah kendaraan yang bergerak, bukan eh, bukan orang yang di luar yang bergerak, tapi sebenarnya adalah kendaraannya yang bergerak. Itu dimaksud dengan konsep dari gerak semu, ya. Nah, atau misalkan seolah-olah bumi yang bergerak. Seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat. Namun sebenarnya yang terjadi adalah matahari itu diam, tapi bumi yang bergerak mengelilingi matahari, ya. Karena bumi itu berputar, berotasi, mengelilingi dan juga berotasi pada porosnya dan juga berevolusi mengelilingi matahari. Nah, ada lagi nih gerak atau kecepatan relatif. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Di mana suatu benda itu menurut pengamat yang lain itu diam, tapi bisa jadi menurut pengamat yang lainnya bergerak. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kayak tadi. Misalkan saya berdiri di tepi jalan, melihat ada mobil yang lewat. Nah, berarti menurut saya mobilnya yang bergerak. Tapi menurut orang yang di dalam mobil tadi, saya yang bergerak meninggalkan mereka. Nah, itu termasuk ke dalam konsep gerak ataupun kecepatan relatif, ya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya seperti ini, ya. Kita diketahui benda bergerak sebagai berikut. Nah, maka hitunglah misalkan benda A ini bergeraknya ke kanan, benda B ini juga bergeraknya ke kanan, benda C ini bergeraknya ke kiri. Nah, untuk konsep ini kita gunakan bahwa yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Nah, kita lihat kecepatan relatif A dilihat dari B, ya. Kecepatan relatif A dilihat dari B. Berarti B-nya ini bergerak ke kanan, yang A-nya juga bergerak ke kanan. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, kita lihat bahwa konsepnya adalah VB-nya dikurang dengan VA. Kenapa? Karena lama-kelamaan nanti kan VA-nya tertinggal. Tapi seberapa cepat si A ini tertinggal? Nah, berarti kita hitung bahwa 20 dikurang 10 meter per sekon. Nah, berarti si A ini akan lama-lama tertinggal sebesar 10 meter per sekon. Nah, atau kecepatan relatif B terhadap C. Nah, berarti kita lihat bahwa VC dikurang dengan VB. Karena VC ini arahnya ke kiri dan VB ini arahnya ke kanan. Makanya kita kurangin menjadi min 30 dikurang 20. Artinya min 50. Maksudnya min 50 itu bagaimana? Berarti si C melihat si B ini mendekatinya cepat sekali. Nah, kenapa? Karena mereka sama-sama bergerak. Ya, karena mereka sama-sama bergerak. Nah, itu yang ini kan dengan kecepatan relatif si B. Nah, kalau seandainya kebalikan kecepatan si C dilihat dari si A bagaimana? Nah, sama aja. Ya, berarti dia min 30 dikurang 10 menjadi minus 40 meter per sekon. Nah, kita lanjut. Kita lanjut untuk ke perpindahan jarak, kecepatan, dan juga kelajuan. Nah, untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal, ya. Kita tandai dulu bahwa dari posisi awal, ya, dan posisi akhir benda.
Nah, jadi kita melihat kondisi di mana letak posisi awalnya, di mana letak posisi akhirnya, nanti kita tarik garis lurus untuk menyatakan perpindahannya. Nah, dan perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Berarti dia punya besar dan juga arah. Ya, dia punya besar dan juga arah. Jadi nanti kita gambarkan berarti arahnya ke kanan atau arahnya ke utara, ke selatan, ke barat gitu. Ya. Nah, kita lanjut. Untuk jarak, jarak sendiri adalah panjang lintasan ya. Untuk jarak adalah kita melihatnya adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa melihat arahnya. Nah, berarti berapa panjang lintasannya? Misalkan dia bergeraknya bolak-balik, kita hitung semuanya. Nah, dan jarak ini juga termasuk ke dalam besaran skalar. Ya, berarti dia hanya mempunyai nilainya saja dan tidak mempunyai arah. Nah, contoh begini. Seorang berjalan dari timur ke barat sejauh 10 meter. Kemudian dia berbalik ke arah timur dari arah timur ke barat, dari arah timur ke barat 10 meter. Kemudian dia berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan orang tersebut. Nah, untuk hal seperti ini berarti kita lihat dulu dia itu geraknya seperti apa. Nah, ini dari titik A. Berarti dia dari titik A ke titik B itu sejauh 10 meter. Habis itu balik lagi dia ke timur. Nah, balik lagi dia ke timur sejauh 5 meter. Nah, jadi ibaratnya dia ada di titik A, habis itu jalan ke titik B. Nah, habis jalan ke titik B, habis itu balik lagi sampai di sini. Gitu, ya. Sampai di sini atau di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaannya berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Nah, ini akan kita hitung. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat tadi bahwa jarak itu adalah panjang lintasan. Berarti berapa panjang dari A ke B, habis itu dari B ke tengah-tengah ini atau kita ini kan dengan titik C lah misalnya, ya. Nah, oke, kita misalkan sini titik C misalnya, ya. Nah, sini titik C. Nah, berarti bagaimana panjangnya? Berarti panjangnya dari A ke B, dari B ke C. Berarti 10 ditambah 5. Itu untuk jarak. Jarak yang ditempuh orang tersebut. Kalau perpindahannya bagaimana? Nah, ingat kalau untuk perpindahan bahwa kita hanya melihat bagaimana posisi awalnya dan juga bagaimana posisi akhirnya. Untuk posisi awalnya, ya, untuk posisi awalnya kita tandai di sini. Ini adalah posisi awal. Posisi akhirnya di sini. Ya, berarti berapa panjang ini? Nah, itu. Berapa panjang ini? Ini aja yang kita itu. Berarti dia jalan ke B10 karena dia ke kiri berarti dia min 10 dan dia bergerak ke kanan ataupun ke timur 5 meter berarti dia ditambah 5. Nah, jawabannya adalah min 5 meter. Min ini menunjukkan arah bahwa jaraknya dari A ke B ini, nah dia bergeraknya ke ke barat ya. Dia bergeraknya ke barat sejauh 5 meter. Nah, atau kita buatnya sorry ini ke barat ini ya. Nah, ini ke barat ini berarti dari timur ke barat ya. Nah, ini kebalik ini. Berarti dia bergeraknya kalau dari A ke C, berarti dia bergerak 5 meter ke barat. Nah, gitu boleh ya. Nah, oke. Dihitung dari titik A. Ingat bahwa perpindahan kita melihatnya dari posisi awal ke posisi akhir. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini misalkan ada contoh nih lapangan bola. Mungkin kita sudah pernah melihat lapangan bola ya. Nah, jadi ada soal seperti ini. Budi mengelilingi sebuah lapangan bola seperti pada gambar di samping. Tentukan jarak. Ini jarak ya. Salah ketik ini. Jarak dan perpindahan. Oke, ya, jarak dan perpindahan. Nah, ini kita rubah dulu jadi biar jangan salah. Ini jarak oke, kita rubah dulu bentar ya. Oke. Nah, di sini nih adalah jarak. Di sini nih adalah perpindahan.
perpindahan. Nah, oke, nah nih ya, jarak dan perpindahan. Yang pertama dari A ke B. Nah, gimana caranya? Nah, untuk dari A ke B, berarti perpindahan yang dilakukan adalah dari titik A ke B. Berarti dia jalannya ke sini. Sepanjang garis ini. Ya, sepanjang garis ini. Berarti berapa? Kita lihat, berarti jaraknya kita tinggal hitung. Berarti jarak dari A ke B adalah panjang dari A ke B adalah 80 meter. Nah, kalau untuk perpindahannya juga 80 meter karena dia berpindahnya dari posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B. Berarti perpindahannya juga 80 meter. Nah, ada kondisi di mana jarak dan perpindahan itu sama, yaitu dia melakukan gerak pada lintasan lurus, ya, gerak pada lintasan lurus. Nah, untuk yang B, dari A ke B ke C. Nah, berarti untuk jaraknya kita tinggal dijumlahin. Berarti 80 ditambah 60 ya. 80 ditambah 60. Nah, tapi kalau untuk perpindahannya bagaimana? Nah, untuk perpindahannya berarti dia berpindahnya dari titik A ke C. Nah, berarti kita ambil garis ini. Nih, nah dari A ke C. Berarti kita bisa hitungnya dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Dari A ke B dan B ke C. Nah, berarti berapa nih sisi miringnya? Nah, kita bisa hitung ya. Jadi untuk perpindahannya adalah 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, berarti 80 kuadrat tambah 60 kuadrat berarti sama dengan 100 meter. Berarti dari A ke C itu adalah 100 meter. Nah, berarti kita lanjut nih. Untuk dari titik A ke B, C, dan D. Berarti dia dari titik A ke B, ke C, dan ke D. Ya. A ke B, ke C, dan ke D. Berarti untuk jaraknya berapa? Berarti ini kan 80, 60. Ini juga 80 nih. Dan ini juga 60. Berarti kalau untuk jaraknya tinggal kita buatkan 80 tambah 60 tambah 80 sama dengan 220. 220 meter untuk jaraknya. Tapi untuk perpindahannya, nah untuk perpindahannya adalah dari titik A ke D. Ya, dari titik A ke D. Nah, itu untuk perpindahannya. Nah, jadi berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah 60 meter. Karena perpindahannya dari A ke D aja cuma. Ya, dari A ke D. Nah, kita lanjut yang D. Yang D ini dari A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Berarti dia satu putaran. Ya. Nah, berapa jaraknya? Berarti jaraknya kita jumlahin semua. 80 tambah 60 tambah 80 tambah 60. Ya, tambah 60. Berarti jawabannya adalah 280. Berarti kalau perpindahannya bagaimana? Perpindahannya bagaimana? Nah, untuk perpindahannya dia akan berjalan dari A ke B, ke C, ke D, habis itu balik lagi ke A. Berarti posisi awalnya di A, posisi akhirnya di A. Berarti dia tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sama dengan 0. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat begini. Untuk suatu benda yang bergerak, nah, kita masuk ke kecepatan dan juga kelajuan, ya. Untuk kecepatan dan kelajuan. Nah, ada benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maknanya apa? Atau konsepnya seperti apa sih? Nah, misalkan begini. Ini ada benda A, dia bergerak ke kanan sebesar 2 meter per sekon. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ibaratnya begini. Berarti, berarti, nah, berarti dia awalnya di sini, ya. Nah, berarti kalau 2 meter per sekon, berarti setiap 2 meter, ya, setiap 2 meter itu ditempuh dalam jangka waktu 1 sekon. Berarti dari 0 ke 2 ini 1 sekon, dari 2 ke 4 ini 1 sekon, dari 4 ke 6 1 sekon, 6 ke 8 1 sekon, 8 ke 10 1 sekon. Berarti kalau seandainya dia menempuh sejauh 10 meter, berarti di sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, berarti dia menempuhnya selama 5 sekon, ya. Nah, dia menempuhnya selama 5 sekon. Nah, itu untuk maknanya. Berarti artinya adalah kecepatannya
2 meter per sekon. Ya. Nah, misalkan nih ada dua benda lagi nih. Ada dua benda lagi, ada A dan B. Yang satu 2 meter per sekon, yang satu 5 meter per sekon. Nah, untuk yang 2 meter per sekon sama 5 meter per sekon, tadi yang 2 meter per sekon sudah kita jelasin di atas ya. Berarti kalau untuk 5 meter per sekon bagaimana? Nah, untuk 2 meter per sekon tadi berarti dari 0, ini 1 sekon, ini 1 sekon, ini 1 sekon, ini juga 1 sekon, ini juga 1 sekon. Berarti untuk menempuh jarak 10 meter, dia butuh 5 sekon. Tapi kalau untuk dia itu yang 5 meter per sekon, artinya dari 0 ke 5 ini 1 sekon, dari 5 ke 10 ini 1 sekon. Berarti kalau untuk menempuh jarak 10 meter, dia hanya butuh waktu 10 sekon. Dan pertanyaannya adalah, mana yang lebih cepat? Otomatis adalah yang B, karena dia kecepatannya lebih besar. Maksudnya lebih besar kenapa? Karena dia untuk menempuh 10 meter saja hanya membutuhkan waktu 2 sekon. Tapi kalau yang ini untuk menempuh jarak 10 meter saja, berarti dia membutuhkan waktu sebesar 5 sekon. Ya. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa untuk kelajuan, ya, kelajuan itu adalah seberapa cepat suatu benda menempuh suatu lintasan. Nah, ya, berarti saya tandai lagi bahwa untuk kelajuan berarti menempuh satu lintasan. Nah, atau jarak tadi, ya, atau jarak. Berarti untuk kelajuan hubungannya ke jarak. Nah, berarti bisa kita rumuskan bahwa untuk kelajuan atau V itu sama dengan jarak atau S dibagi waktu. Nah, berapa waktunya? Nah, tapi kalau untuk kecepatan adalah berapa cepat suatu benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ya, berarti untuk kecepatan rumusnya adalah perpindahan atau delta S, ya, delta S atau delta T. Nah, sebenarnya untuk kecepatan ini dia sama-sama V ya simbolnya, tapi sebenarnya ini ada tanda panah di atasnya. Berarti P tanda panah di atasnya atau ada garis di atasnya, ya. Nah, ini untuk kecepatan dan kelajuan. Nah, bagaimana sih untuk perpindahan jarak kecepatan dan kelajuan tadi? Untuk perpindahan, ya, untuk perpindahan ini dia memiliki besar dan arah, dan juga dia yang kita perhatikan adalah untuk posisi awal dan juga posisi akhir benda. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau jarak, dia hanya memiliki arah saja atau besaran skalar saja, dan kita lihat panjang lintasan. Ini clue-nya. Nah, tapi kalau untuk kecepatan dan kelajuan, nah bagaimana cara menghafalnya? Ini biar gampang cara melihatnya. Kalau kecepatan di sini ada P, ya, berarti hubungannya apa? Dengan perpindahan. Nah, berarti dia perpindahan per waktu. Tapi kalau kelajuan, ya, kelajuan berarti di sini ada J. Nah, berarti hubungannya dengan apa? Sini juga jarak per waktu, ya, itu dia. Nah, jadi cara ngapalnya gitu aja biar gampang. Gampang banget ngapalnya, ya. Oke, ini ada contoh soal. Nah, dari contoh soal ini bisa kita lihat untuk jarak dan perpindahan juga kecepatan dan juga kelajuannya. Nah, Donita berlari ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, jadi ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Donita dan juga kecepatan dan kelajuannya. Nah, kita jawab dulu. Nah, berarti dia ke selatan 42 meter. Berarti kita buatkan dulu ke selatan, berarti dia ke bawah 42 meter, ya. Habis itu dia ke barat. 16 meter ke barat, ya. Ke barat dia, berarti dia ke kiri. Nah, habis itu ke utara 30 meter. Nah, ke utara 30 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa jarak dan perpindahannya. Kita bisa jawab bahwa untuk jaraknya, ya, kita jumlahin aja semua. Berarti dari titik ini ke sini ke sini. Nah, berapa panjangnya semuanya? Berarti ini 42, ini 16, ini 30. Berarti dijumlahin dapatnya 88 meter. Nah, tapi kalau untuk perpindahan, nah, kita perhatikan di mana posisi awalnya. Di mana posisi awalnya? Posisi awalnya di sini. Ya, awalnya di sini. Dan di mana posisi akhirnya? Posisi akhirnya di sini. Nah, jadi berapa panjang posisi awal dan posisi akhir ini? Itulah yang dimaksud dengan perpindahan. Nah, jadi
Bagaimana cara kita mencarinya? Gampang banget. Ini sebenarnya kan sama ya. Sebenarnya kan sama nih. Nah, jadi ini bisa dipindahin ke atas, makanya saya buatkan jadi warna kuning. Dan ini, nah sisanya ini berapa? Sisanya ini berapa? Tadi ini 42, ini adalah 30. Berarti ini berapa? Tinggal dikurangin. Berarti 42 kali 30 adalah ini 12. Nah, berarti kita bisa cari untuk perpindahannya. Perpindahannya berarti Pitagoras ini. Nah, Pitagoras 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi dapatnya akar 400 dapatnya 20 meter. Nah, kalau untuk kecepatannya bagaimana? Nah, untuk kecepatan dan kelajuan. Nah, kita bisa lihat tadi ya. Untuk kelajuan berarti hubungannya dengan jarak. Dengan jarak. Waktunya berapa? 20 detik. Berarti tinggal kita masukin. Berarti jaraknya 88 dibagi 20. Waktunya 20. Dapatnya 4,4 meter per sekon. Dan kalau untuk kecepatannya adalah perpindahan. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya tadi adalah 20 meter. Waktunya juga 20. Ya, waktunya juga 20. Dapatnya 1 meter per sekon. Nah, ini perbedaan antara jarak, perpindahan, kelajuan dengan kecepatan. Ya. Nah, mungkin itu dulu materi kita pada saat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas tentang materi-materi tentang kinematika. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.